Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang, gara-gara kecanduan video porno, seorang kakek di Purbalingga, Jawa Tengah menyekap seorang bocah perempuan dan melakukan tindakan asusila terhadap korban. Sementara ibu korban tak terima anaknya diperlakukan tidak senonoh oleh pelaku dan meminta pelaku dihukum yang setimpal. Kasus dugaan penyekapan bocah perempuan yang dilakukan seorang kakek di Purbalingga, Jawa Tengah dalam penyelidikan polisi. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelaku maupun saksi korban. Korban yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar disekap dan dilakukan tindakan asusila oleh kakek tetangganya tersebut. Tentu saja korban masih merasakan trauma hingga dilakukan pendampingan dari Unit Perlindungan Anak Polres Purbalingga. Ibunda korban yang baru tiba dari Jakarta sangat terpukul atas kejadian yang menimpa anak keduanya. Pengennya dihukum seberat-beratnya. Dia berani berbuat, dia harus berani tanggung jawab. Kondisinya yang sekarang masih sehat. Ada dugaan pencabulan ya, Dan? Dugaan ada. Hasil visumnya gimana, Dan? Sudah keluar atau belum? Belum. Hasil visum belum keluar. Kasus penyekapan yang dilakukan seorang kakek terhadap bocah perempuan yang masih tetangganya menggegerkan warga desa Karangreja, Kecamatan Putasari. Awalnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya dan dilakukan pencarian hingga tengah malam bersama tim SAR. Jumat dini hari kemarin, warga menemukan korban sedang berada di dalam rumah pelaku. Pelaku diduga menyekap dan menyembunyikan korban di rumahnya sejak sore hari. Warga makin kesal karena awalnya pelaku mengaku tidak mengetahui keberadaan korban. Warga melampiaskan kemarahannya dengan memukuli pelaku dan merusak rumahnya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. 3 hari pasca hilangnya Eril, putra sulung Ridwan Kamil, keluarga dan kerabat dekat menggelar doa bersama di rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Ya, pemirsa, sanak saudara tak kuasa menahan tangis menanti kabar keberadaan Eril. Keluarga, rekan dan kerabat berdoa meminta keselamatan untuk Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Pihak keluarga mengapresiasi upaya pencarian yang telah dilakukan pihak otoritas Swiss dan pihak KBRI. Pihak keluarga juga meminta kepada seluruh warga Jawa Barat untuk bantu mendoakan keselamatan Eril. Saya kapal dan sangat ikhlas apapun dalam keadaan terkandung saat nanti, tapi tidak mengurangi upaya ikhtiar, dan kami memandang ikhtiar yang dilakukan oleh otoritas Swiss kemudian juga dibantu oleh KBRI ini sudah sangat profesional, jadi kita tentu berharap mendapatkan hasil. Pemirsa, proses pencarian Emeril Khan Mumtaz putra Ridwan Kamil terus dilakukan. Ya, pencarian Eril menjadi prioritas dari pihak perundak Swiss dengan menggunakan berbagai macam metode. Upaya pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss terus dilakukan. Tim SAR setempat telah membentuk tim yang terdiri dari 20 personel. Regu pencari terdiri dari polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Laporan diterima KBRI Swiss pada pukul 11.24 waktu setempat. Regu pencari langsung bergerak pada masa darurat, yaitu 15 menit pertama tim SAR memindai menggunakan drone yang bisa mendeteksi panas tubuh dengan suhu air sungai Are diperkirakan 16 derajat Celcius. Setelah 15 menit menggunakan drone, dilakukan dengan perahu dan kendaraan untuk menyisir area darat. Selama proses pencarian, tim SAR KBRI mendampingi keluarga yang ada di Swiss menyusuri tepian sungai menuju ke arah lokasi awal mulanya renang. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan terbaru dari proses pencarian ini.
Jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak kepolisian 24/7. Jika ada perkembangan, kemudian kita bisa tahu real time, ya, karena kepolisian membuka jalur real life dengan pihak KBRI mengenai hal ini. Pada hari Jumat, tim SAR kembali mengerahkan regu pencari berjumlah 20 orang. Area pencarian diperluas menjadi 17 km sepanjang aliran sungai. Namun masih belum membuahkan hasil. Menurut Dubes RI untuk Indonesia, tidak ada batasan waktu pencarian Eril. Sementara juru bicara kepolisian setempat mengatakan pencarian Eril tidak mudah karena air sungai yang keruh dan kondisi arus sungai. Dilansir media lokal Swiss, polisi melakukan pencarian di Eisenholz dan Marzili. Pos pengamatan juga didirikan di berbagai jembatan untuk memantau proses pencarian. Ya pemirsa, Sungai Are di Swiss tengah jadi perhatian masyarakat Indonesia usai hilangnya Eril saat berenang. Ya pemirsa, jurnalis iNews Prabu Revolusi menyusuri langsung Sungai Are untuk melihat dari dekat lokasi hilangnya putra Ridwan Kamil ini. Kota Bern di Switzerland saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Peristiwa hilangnya Emeril Kamil, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengejutkan kita semua. Saya bergegas mendatangi kota Bern untuk melihat dari dekat Sungai Are, tempat di mana Eril hilang saat berenang. Ini adalah salah satu akses untuk menuju ke Sungai Are. Seperti yang bisa Anda saksikan, di hadapan saya adalah Sungai Are dan ini masih jauh ke bawah ya, kurang lebih sekitar 40 meter ke bawah. Tidak mudah untuk turun dari jalanan ke Sungai Are. Saya sekarang berada di salah satu tepi di Sungai Arn dan ini merupakan salah satu titik saja dari sekian banyak titik di mana penduduk bisa masuk untuk berenang menuju ke titik-titik tempat di mana Sungai Arn itu dijadikan sebagai tempat untuk berwisata. Sebagai informasi saja bahwa bentangan Sungai Arn ini ya kurang lebih sekitar 280 km mengelilingi kota Bern yang merupakan ibu kota dari Swiss. Dan kalau kita lihat ini merupakan jalur terbuka, semua penduduk bisa lalu lalang di sini ya, ataupun juga bisa langsung turun. Kalau kita lihat ini ada pegangannya nih, ada pegangan untuk masuk, terjun atau turun ya ke Sungai Arn. Coba kita lihat itu. Nah, kalau kita perhatikan untuk masuk ke sungai ini tinggal turun seperti ini dan walah bisa langsung masuk ke sini. Tapi juga pemirsa yang penting juga untuk kita ketahui ya bahwa ternyata di balik sungai yang tenang ini kalau kita lihat arus di bawahnya rasanya cukup deras ya. Mungkin kalau kita lihat nih ada garis ini saya lemparkan saja untuk memberikan visualisasi ya sebagaimana cepatnya aliran sungai di sini. Di bawahnya langsung masuk menuju ke sana. Jadi rasanya harus berhati-hati ya jika kita ingin memutuskan untuk berenang di Sungai Arn ini. Walaupun demikian, berenang di Sungai Arn merupakan salah satu tradisi bagi masyarakat di kota Bern. Bahkan juga sudah menjadi bagian dari budaya UNESCO atau budaya otentik penduduk kota ini. Bagi penduduk kota Bern, terutama di musim panas, Sungai Are adalah lokasi favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun hanya untuk sekedar berolahraga. Ya, nah sekarang saya berada di salah satu titik di mana penduduk bisa langsung berenang ke Sungai Are ini. Nah, di aliran sungai ini ya pemirsa, ini kalau saya rasakan sangat dingin sekali karena sungai ini menampung lelehan dari es ya yang ada atau salju yang ada di atas di puncak, dan juga pada saat kejadian informasinya sungai ini suhunya kurang lebih sekitar 16 derajat Celcius, jadi sangat-sangat dingin. Lalu di tengah sana juga kedalamannya bisa mencapai hingga 20 meter, jadi cukup dalam.
Ya pemirsa, sekarang sudah memasuki hari ketiga pencarian dari Kang Eril, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa Kang Emil sendiri saat ini sedang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pencarian sang putra. Kita masih berharap tentu akan ada titik terang ya ditemukannya Kang Eril yang tentunya menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya lihat di sosial media di mana-mana semuanya mendoakan agar Kang Eril bisa segera ditemukan dan ya harapan terbaik lah untuk keluarga dari Kang Ridwan Kamil ya. Sekarang ini tim SAR masih melakukan pencarian, bahkan juga dari informasi yang saya dapatkan mereka melakukan pencarian menggunakan drone dengan teknologi sensor panas badan yang bisa melihat atau mendeteksi adanya tubuh ya di dalam cairan atau di dalam air seperti ini. Nah, kita harapkan saja akan ada informasi bagi kita semua, update terbaru yang tentunya membuat kita bisa berharap lega. Prabu Revolusi, Sungai Ar, Bern, Switzerland. Ya, pemirsa, Partai Persatuan Indonesia kembali merangkul insan muda berbakat untuk menjadi pengurus DPP Partai Perindo. Ya, dan kali ini Heri Budianto dilantik menjadi Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik serta Koordinator Juru Bicara Partai Perindo. Heri Budianto yang akrab dikenal publik sebagai pengamat politik serta pengajar ini resmi dilantik Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Perindo. Heri memiliki segudang prestasi dan kompetensi yang diyakini akan menjadi pelengkap bagi tubuh partai. Pak Herbut nanti juga merupakan salah satu calon legislatif yang akan sangat saya harapkan untuk duduk di parlemen. Karena beliau ini doktor, jadi kompetensinya ada dan mampu artikulasinya juga bagus, sehingga seperti itulah yang ideal ya menjadi anggota dewan, punya kapasitas dan mampu menyampaikan gagasan-gagasannya dengan baik. Tugas saya ada dua ya. Pertama memang di bidang politik dan kebijakan publik. Yang kedua adalah juru bicara. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, saya diberikan mandat untuk membentuk atau mengkoordinir juru bicara nasional maupun daerah. Komunikasi menjadi pilar utama yang wajib dikuasai oleh seluruh kader Partai Perindo. Komunikasi yang baik akan memudahkan masyarakat menyerap seluruh gagasan dan perjuangan Partai Perindo yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.